Oke guys, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai Python. Python itu apa? Yang pasti bukan ular ya, teman-teman. Jadi Python itu salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan pada zaman ini, kayak gitu, bisa dibilang. Yuk kita bahas, kita coba bahas ya teman-teman. Jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Python terlebih dahulu. Setelah pengenalan ini, di video-video selanjutnya, saya akan membuat tutorial dasar untuk fundamental mengenai pembelajaran machine learning dan data science. Jadi sebelum masuk ke machine learning dan data science-nya, saya akan membuat video-video tutorial dasar mengenai Python-nya terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum masuk ke tutorial dasarnya, saya akan mengenalkan dulu Python itu apa sih? Kan ada yang namanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya kenalkan dulu Python itu apa. Oke. Nah, Python itu apa sih? Nah, Python itu sendiri dilansir dari wikipedia.org. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perencanaan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Nah, maksud dari interpretatif multiguna sendiri itu jadi bahasa pemrograman Python itu dia interpreted language. Nah, interpreted language itu jadi baris-baris kodenya itu dieksekusi satu-satu. Beda dengan yang menggunakan compiler kayak bahasa C atau C++ itu dia mengkompilasi dulu dari awal sampai akhir kode-kodenya, baru dieksekusi untuk menjalankan programnya. Nah, kalau Python itu dia dieksekusi langsung satu-satu tanpa dikompilasi. Nah, bedanya itu teman-teman. Jadi interpretatif dia langsung dieksekusi, compiler itu dikompilasi dulu baru dieksekusi. Nah, ada satu lagi yang namanya translasi. Nah, kalau translasi mungkin boleh teman-teman cari sendiri karena saya akan lebih membahas mengenai interpretatifnya dengan multigunanya gitu, teman-teman. Nah, untuk multiguna, maksud multiguna di sini tuh jadi bahasa pemrograman Python itu banyak digunakan di beberapa platform atau jadi tidak hanya satu jenis program saja yang bisa dihandle oleh Python. Nah, nanti kita akan menjelaskan. Kita lanjut. Saya akan bahas sedikit tentang sejarah Python ini. Nah, ada yang tahu ini siapa? Nah, ini adalah bapak pembuat dari bahasa Python. Namanya Guido van Rossum. Nah, Bapak Guido ini mengembangkan bahasa Python dari tahun 1990. Nah, dimulai dari tahun 1990, beliau mengembangkannya di Belanda, kalau tidak salah. Dan itu untuk memudahkan beliau mengerjakan proyek-proyeknya. Nah, untuk lebih lengkapnya sejarahnya seperti apa, mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Jadi saya hanya menjelaskan singkat saja kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih harus Python? Tadi kan udah saya jelaskan kalau Python itu banyak digunakan pada zaman ini, teman-teman, bisa dibilang. Kenapa sih harus Python? Kita coba cek. Dia most popular technologies. Nah, maksudnya dia bahasa yang paling populer dari semua respondennya. Itu saya ambil dari sumber Insight Stack Overflow survei, mungkin nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Nah, jadi peringkat Python itu di keseluruhan respondennya dia peringkat keempat dengan perolehan nilai 41,7% untuk semua responden baik awam atau profesional. Nah, untuk profesionalnya sendiri dia masuk sama peringkat keempat dengan perolehan 39,4%. Nah, jadi beda-beda sedikit ya mengenai profesional sama semua responden, karena bahasa ini tuh
bahasa yang mudah dipelajari. Python itu sudah merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bahasanya sudah menyerupai bahasa manusia. Jadi teman-teman tidak sulit untuk mempelajari bahasa ini. Nah ini dia bahasa pemrograman yang paling dicintai dengan peringkat kedua. Kenapa dicintai? Yang tadi saya bilang, dia mudah dipahami, penggunaannya banyak, terus multi platform, dan keterbacaan kodenya itu cepat teman-teman. Walaupun dia interpreted language yang notabene satu-satu dieksekusi. Nah, yang paling diinginkan juga dia memasuki peringkat ke-1 dengan perolehan nilai 25,7%. Nah, untuk latar belakang respondennya sendiri, teman-teman bisa cek langsung di website Stack Overflow-nya. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi kayak gitu. Kita lanjut. Nah, ini saya ngambil di sumber lainnya, itu di tiub.com, tepatnya di Tiub Index. Nah, bahasa yang paling populer di 2019 itu ada Java, baik di 2020. Tapi lihat sini, nah di 2019 Python itu di peringkat 4. Nah, di 2020 dia naik dengan rating 9,3%, naik ke peringkat 3. Yang asalnya dia peringkat 4 jadi naik peringkat 3 di 2020 ini. Nah, jadi bisa dibayangkan oleh teman-teman, bahasa Python ini sudah mulai populer karena perkembangan dari machine learning, artificial intelligence, business intelligence, data mining, data science, yang notabene itu saling berkaitan, itu lagi banyak digunakan dan dicari di dunia IT, teman-teman. Oke, kita bisa lanjut. Nah, kan tadi udah saya kasih tahu mengenai kenapa sih harus Python, apa sih Python itu. Yang pasti bukan ular ya, teman-teman. Gitu. Jadi aplikasi dari Python-nya sendiri itu tadi udah saya sebutkan mungkin sekilas mengenai web development itu tadi. Tadi sebelumnya saya jelaskan ada machine learning, data science. Nah, ini ada salah satu lainnya. Di Python juga digunakan untuk pembuatan web, menggunakan, kalau cepat ya, kita ingin buat web dengan cepat, pastinya pakai framework. Nah, frameworknya bisa Django, bisa banyak bisa dicari teman-teman. Dan Python sendiri biasanya digunakan buat back-end developer. Nah, untuk front-end-nya mungkin saya sarankan pelajari bahasa JavaScript saja. Nah, untuk Python sendiri menurut saya dihususkan untuk back-end developernya, kayak gitu teman-teman. Ada machine learning yang sudah saya sebutkan tadi, sama artificial intelligence, ada data science, ada data analytics, ada enterprise application, dan masih banyak lagi peruntukannya. Nah, peruntukannya itu bisa jadi IoT dan lain sebagainya, kayak gitu teman-teman. Bisa teman-teman cari tergantung minat dari apa yang teman-teman mau, kayak gitu. Nanti kedepannya saya akan menjelaskan dan membuat video tutorial tentang machine learning dan artificial intelligence, lalu ada data science. Jadi saya kedepannya akan membuat video tutorial tentang dua ini, karena untuk tahun ini dan tahun-tahun depan itu yang Python itu banyak digunakan di ranah ini, machine learning sama data science, teman-teman. Walaupun di web development-nya juga banyak, tapi saya lebih fokus membahas mengenai machine learning dan data science-nya. Nah, selanjutnya tadi udah dijelaskan aplikasinya. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan besarnya sih apa aja yang pakai Python? Python. Ada IBM. Nah, IBM itu udah banyak membuat tutorial course atau kursus-kursus profesional sertifikasinya untuk data science, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen punya sertifikat
data science yang kredibel bisa di IBM. Itu bisa lewat Coursera. Terus ada Google. Nah, Google banyak penggunanya, ada di App Engine, ada di YouTube. Kalau di YouTube itu dia penggunanya sebagai back-end dari websitenya. Salah satu bahasa yang dipakai itu Python. Nah, jadi ada 4 bahasa yang digunakan, ada Python, C++, Java, dan Go. Nah, salah satunya adalah Python, teman-teman. Terus ada Instagram sama backend developer sama menghandle logika bisnisnya, dia implementasi dari logika bisnis. Selain itu, karena usernya banyak, otomatis perlu bahasa yang ringan. Nah, Python sendiri itu salah satu bahasa yang menurut saya ringan sekali gitu, teman-teman. Terus ada Reddit, forum luar negeri itu penggunaannya. Terus ada Dropbox, Cloud Platform. Nah, itu aplikasi dari Python-nya sendiri itu di desktop client application-nya. Jadi dia satu package dengan Python versi 2.7. Nah, saya ambil ini sumbernya dari quora.com. Tuh ya. Jadi masih banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan bahasa Python ini seperti Pinterest, terus Spotify, Netflix juga pakai. Jadi tergantung dari Python ini dipakai buat apa sih gitu ya. Itu tergantung minat dari teman-teman juga. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah perusahaan, sejarah, sekarang pekerjaan-pekerjaan tinggi yang berkaitan dengan Python. Mungkin teman-teman selalu, ngapain sih belajar Python? Nah, saya jelaskan kalau Python ini demand-nya tinggi, teman-teman. Kebutuhannya tinggi buat kedepannya. Jadi dia expertnya sedikit, tapi kebutuhannya banyak. Supply-nya sedikit, demand-nya banyak. Jadi peluangnya sungguh besar. Nah, mulai saya langsung aja saya jelaskan. Ada reporting analyst. Nah, maksud dari reporting analyst itu dia analis report, atau bisa dibilang pekerjaannya itu membuat laporan mengenai app yang sedang diuji coba gitu, teman-teman. Kurang lebih, kalau saya salah mungkin boleh dikoreksi di komentar. Kedua, tentunya software engineer. Selain karena ini salah satu bahasa pemrograman juga, jadi otomatis software engineer juga dia masuk. Data scientist, nah ini teman-teman, sexiest job untuk masa depan, karena data itu akan seperti oil and gas atau minyak dan gas gitu, teman-teman, untuk masa depan. Karena bisa dibilang sekarang apa-apa data. Jadi data akan jadi sumber emas ke depannya, teman-teman. Jadi saya nanti, seperti yang saya bilang, saya fokusnya di data science dan machine learning. Terus ada Python developer. Nah, saya ambil sumbernya itu di academyvertabelo.com. Nah, di sini ini gaji per tahun ya, teman-teman. Jadi akumulasi atau kumulatif dari gaji per tahun. Nah, itu ada $64.000, itu sekitar 1 miliar. 1 miliar kurang 1 miliaran. Nah, mungkin bisa teman-teman konversi sendiri kira-kira itu per tahun. Nah, ini survei dari Amerika, teman-teman. Ya, gaji-gaji di Amerika sekitar segini. Nah, di Indonesia juga cukup besar untuk data science, baik software engineer-nya. Jadi jangan ragu-ragu, teman-teman, untuk belajar bahasa ini. Apalagi teman-teman yang mau berkecimpung di dunia data science atau machine learning gitu. Oke, paling saya cukupkan untuk video kali ini. Nah, nanti untuk video-video selanjutnya akan saya buat tutorial dasar dari Python-nya sendiri. Itu kenapa harus belajar tutorial dasarnya? Karena itu fundamentalnya untuk machine learning. Bisa dibilang
Kalau tidak belajar fundamentalnya, teman-teman langsung terjun langsung ke machine learning dan tools-tools data science-nya, nanti teman-teman saya punya pistol tapi nggak tahu cara pakainya kayak gimana, punya pisau juga nggak tahu cara pakainya kayak gimana. Jadi kita harus tahu dulu, kenal dulu apa sih fungsi-fungsi dasarnya dari bahasa pemrograman Python. Baru nanti pondasinya dulu dibuat, baru kita bikin rumahnya kayak gitu. Kita bikin selanjutnya gitu, bertahap teman-teman. Jadi jangan mau instan, jadi harus bertahap. Paling saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman suka videonya tolong di like, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman. Kalau tidak mau ketinggalan tutorial dasar Python selanjutnya kayak gitu. Jadi komen, like, and subscribe teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bertanya, feel free to ask teman-teman. Jadi teman-teman boleh tanya free, mau tanya apapun mengenai bahasa Python ini di kolom komentar. Saya usahakan pasti saya balas ya teman-teman. Jadi jangan sungkan untuk bertanya lewat komentar. Saya selalu tunggu komentar-komentar dari teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Jadi untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik ke depannya, biar lebih banyak orang-orang yang teredukasi lagi mengenai pemrograman Python ini ya. Terima kasih. Saya cukupkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.